Rukun kedua daripada rukun Islam, iqamatus shalah, yaitu mendirikan salat. Salat adalah setelah dua kalimat syahadat, afdhal ibadatil badaniyah. Salat adalah paling afdhalnya ibadah yang berupa jenisnya ibadah dari badan. Wa ahabbul qurbat ilallahi ta'ala, dan paling afdhalnya sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Iqamatus shalah wa makna iqamatuha wa makna iqamatiha. Apa yang dikatakan yang maksud tujuh iqamatus shalah adalah mulazamatuha, terus menerus melaksanakan salat, wal mudawamatu 'alaiha, senantiasa continue menjalankan salat, fi awqatiha al-mahdudah, waktu-waktunya, di dalam waktu-waktunya yang sudah ditentukan, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, al-muqarrarah, yang sudah ditetapkan, al-muqarrarah, yang sudah ditetapkan. Jadi salat, iqamatus shalah, terus menerus salat, continue salat, mulazamatu salat, itu adalah rukun Islam yang kedua. Wa shalah, dan salat adalah ya'zamu syair din. Salat adalah paling agungnya syiar agama. Makanya Nabi katakan as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Kemudian waman Oman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, melaksanakan salat, dia telah menegakkan agama. Waman tarakha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, mereka adalah yang menghancurkan agama. Jadi yang menghancurkan agama Islam, kewibawaan Islam itu bukan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, bukan. Orang Islam sendiri yang enggak sholat, kewibawaannya hancur. Kata Allah dalam Al-Quran ini, mereka pengen yudfi'u nurullah, nurullah, memendamkan cahaya Allah. Agama Allah ini mau dipendamin. Wa ya'ballah, Allah nolak, enggak mau, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal bal yutimma radha'ah, bal yutimma nurah. Allah malah sempurnakan cahayanya, cahaya keislaman, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghancurkan kehidupan Islam adalah orang yang enggak sholat ini. Orang yang enggak sholat. Hati-hati. Jihad kemana-mana, perang, majelis kemana-mana, subuh kesiangan. Subuh kesiangan. Kalau tahu kemana-mana, wah, ini namanya orang yang menghancurkan kewibawaan Islam, ada orang-orang yang enggak sholat. Wa afdalu ma yatakarrabu bihi ila rabbil alamin, dan suatu yang paling afdal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kita pengen dekat sama Allah, ya salatin, banyakin salat. Makanya Nabi pernah ada satu sahabat sallallahu alaihi wasallam yang sering khidmah sama Nabi. Nah, ini bukti khidmah sama guru itu pahalanya besar. Para sahabat nih, sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, julukannya apa? Bahrul Ilm. Beliau lautan ilmu. Beliau itu ilmunya luas, ya. Gara-garanya apa? Beliau mendapatkan begitu semuanya gara-gara khidmat sama Rasulullah, nyiapin air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyiapin air wudunya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tanya, ini siapa yang nyiapin ini? Siapa yang nyiapin wudu ini, siapa? Kata Rasulullah SAW, siapa yang nyiapin wudunya ini? Kemudian kata para sahabat yang lain menyebutkan, man wada'ahada, kata Rasulullah, siapa yang nyiapin ini? Kemudian diceritain bahwasanya yang nyiapin adalah Abdullah bin Abbas. Rasulullah berkata, Allahumma faqihhu bid-din, ya Allah berikan dia kefahaman dalam urusan agama. Dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khidmat sama Rasulullah 10 tahun. Khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapat? Dapat doa Nabi, Allahumma akthir malah wa waladah wa barik lahu fi ma a'taitah. Ya Allah, banyakin rezekinya, banyakin anaknya, dan berkahi dari semua apa yang telah Engkau berikan ya Allah. Diberkahi itu banyak anaknya, duitnya banyak, umurnya panjang. Sayyidina Anas bin Malik buka khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada salah satu sahabat yang khidmah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmah sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya sama dia, apa yang kamu pengenin? Minta sama aku, kira-kira kamu pengen apa? Minta. Kira-kira kalau kita ada permintaan begitu, pengen apa? Ngomong aja, nasi kasih. Kira-kira minta apa? Nah, minta HP, minta mobil, minta ini, minta rumah yang bagus. Ini kira-kira ada sumpamanya jin tuh yang keluar dari botol, saya beri kamu satu permintaan. Kira-kira yang kita minta apa? Hah? Yang kira-kira ya pengen duit banyak udah. Doanya ini enggak, sahabat ini tahu ada yang lebih penting dari itu, ada yang lebih istimewa dari itu, ada yang lebih hebat dari itu. Sahabat ini enggak minta itu. Yang minta, dia minta apa? Murafaqataka fil jannah. Saya pengen bareng kau terus di surga, jangan sampai di sini doang. Saya pengen bareng-bareng terus sama engkau ya Rasulullah, sampai di surga pengennya bareng sama engkau. Waduh, ini permintaan yang berat kata Rasulullah. Dalam hatinya diam sejenak, kemudian Rasulullah jawab, inni bikathrat sujud. Bantu aku ya kamu untuk mendapatkan cita-cita kamu dengan banyak sujud, dengan banyak sholat. Nah, dengan banyak sholat kita mendapat kedudukan yang tinggi Allah Subhanahu wa taala. Pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Nabi, ya banyak sholat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini sujud sholat adalah ibadah yang paling afdal dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sahabat pengen dekat sama Nabi, suruh nama Nabi, suruh banyak sholat, suruh banyak sholat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat yang wajibnya aja ya belang-belang, bolong-bolong, subuh kesiangan, duhur kesorean, maghrib bablas, isya ketiduran. Ya pengen masuk surga, orang dalam gak ada, orang dalam ya sibuk ini, nggak ada orang dalam kan sibuk deh. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Utamakan sholat dimanapun kita berada, jangan sampai kita nggak melaksanakan sholat. Kemudian Fa'an ibni Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'altu Rasulullah sallallahu, Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali habibullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat yang lain disebutkan ayul amal ahabbu ilallah, afdalu. Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya, awal waktu. Salat paling afdal. Jangan sampai salat enggak salat. Panggilan bos lebih cepat dari panggilan Tuhan. Ya, di telepon datang langsung, tapi giliran di miss call sama Allah. Nah, jangan sampai panggilan Allah yang lain yang datang gitu. Iya. Panggilan Allah yang datang repot kita udah. Nauzubillah min dzalik. Panggilan udah 3 ya? Iya. Panggilan salat, haji, mati. Iya. Panggilan Allah cuma 3 doang udah. Jangan sampai panggilan yang ketiga kita datang udah. Nauzubillah, nyautnya baru yang ketiga. Nauzubillah min dzalik, jangan. Ya, kita salat pada waktunya, jangan sampai kita salat. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan, inna wa awalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah as-salah. Sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, hamba ini pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Yang pertama dilihat sama Allah adalah
salat. Nah, disebutkan di sini fa in salahat wa in fa in salahat salaha sairul amali. Kalau salatnya bagus, semua amal ibadahnya dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in fasadat, kalau rusak salatnya, hancur berantakan salatnya, fasada sairu amali, amalnya hancur semuanya, udah nggak dianggap Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya mah kalau kata guru nih, lihat bagus awalnya, oh bagus nih, udahlah bagus buah, dilihat sholatnya doang, yang lainnya nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak begitu diteliti sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sholatnya bagus, berarti yang lainnya juga bagus. Sholatnya bagus, yang lainnya bagus. Tapi begitu dilihat sholatnya, ini